ya caranya bisa mendapatkan pendampingan seperti itu? Gimana ya caranya supaya produk kita ini nggak jago kandang aja, tapi ternyata bisa dapat bayar internasional nih, Pak Dodi? Ya, sebenarnya kalau misalkan ketemu dengan apa namanya, atau misalkan mendapat pendampingan dari Smesco misalkan, itu sebenarnya semudah kalau kita say hello ke teman aja sih sebenarnya Bu Maria. Jadi artinya datang aja ke kantor kita di Smesco yang di Jalan Gatot Subroto, terus atau misalkan bisa mention kita di sosial media, di website semua segala macam. Nah, sampaikan di situ kira-kira misalkan kebutuhannya apa, lalu kita di situ nanti akan menyiapkan tim yang memang atau bukan udah ada bagian-bagian yang memang bisa langsung dimanfaatkan sama teman-teman yang memang memerlukan sesuatu. Nah, jadi kembali lagi kalau misalkan kita bicara apa namanya kesiapannya teman-teman gitu ya, khususnya pengusaha UMKM. Jadi kalau untuk menembus pasar global selain memang fasilitas yang sudah disiapkan sama Smesco gitu. Jadi kalau kita bicara Smesco kadang-kadang orang itu taunya itu Smesco ini tempat ini ya Pak, pameran ya, perkawinan ya, tempat ini gitu. Padahal sebenarnya di Smesco ini adalah lembaga layanan yang disiapkan sama pemerintah untuk memberikan pendampingan yang end-to-end journey-nya pengusaha UMKM. Jadi semuanya sebenarnya udah ada di sana gitu. Termasuk akhirnya adalah distribusi baik itu ke domestik maupun ke pasar global gitu. Jadi bisa ada di sana end to end loh ya. Berarti benar-benar pendampingan dari awal sampai dengan akhir sampai berhasil gitu ya. Sampai berhasil bahkan sampai dia scale up, sampai dia nanti akhirnya benar-benar tidak lagi di konteksnya UMKM tapi sudah masuk industri. Oke, sekarang kita coba lihat terkait mengenai akses pembiayaan nih Pak Dodi yang masih mungkin jadi salah satu bottleneck ya sejauh ini. Skema apa sih sebenarnya yang cukup realistis yang bisa membuat UMKM juga ekspansi ke pasar global? Koordinasinya juga mungkin kalau Smesco dari sisi Smesco ke perbankan, ke lembaga pembiayaan atau BUMN yang mendukung UMKM ekspor ini seperti apa? Dan akses juga untuk UMKM yang tersebar, misalnya di daerah kan kita kalau bicara Smesco letaknya di Jakarta, Jabodetabek, ya udahlah no issue. Tapi bagaimana dengan mereka yang punya produk dan jauh sekali gitu ya positioning atau tempatnya untuk menuju ke akses-akses itu Pak Dodi? Iya sebenarnya ini ada satu hal yang menarik sih sebenarnya. Jadi kayak misalkan contohnya kemarin kita sempat ke Pontianak gitu ya. Karena mereka berbatasan sama Malaysia gitu tanpa perlu bantuan atau sentuhan tangan kita karena mereka tetanggaan gitu mereka sudah ekspor. Jadi itu karena ekspor kan. Itu karena sudah ekspor. Tetapi gini, ketika kita berbicara akses pembiayaan mungkin ini salah satu bottleneck, iya kita setuju. Selain memang yang tadi ya sertifikasi, persyaratan, requirement, regulasi dan lain-lain gitu kan. Nah, salah satu beberapa program misalkan yang sudah ada di Kementerian UMKM misalkan itu kan kalau kita kan sebenarnya karena kita ini kan badan di bawahnya Kementerian UMKM. Jadi salah satu fungsinya Smesco adalah sebagai implementasi atau misalkan ya kita sebagai agen untuk melakukanlah berbagai program-program yang ada di kementerian juga selain memang programnya yang ada di Smesco sendiri. Nah misalkan ada program namanya Akses gitu ya. Jadi Akses ini sebenarnya untuk membukakan akses pembiayaan kepada UMKM baik dari yang sifatnya itu dari perbankan maupun yang non perbankan. Nah di sini sebenarnya sudah ada nih. Gitu. Jadi kalau yang memang sifatnya UMKM, Pak saya mau ekspor, saya ada kendala misalkan untuk pembiayaan semua segala macam. Ya ke jalur perbankan, baik itu yang di Himbara maupun di bank swasta nasional dan lain-lain, kita juga sudah ada apa namanya semacam komunikasi intens lah ya supaya bisa meng-scale up UMKM yang sudah ada. Misalkan yang non perbankan, misalkan ada peer-to-peer lending yang memang kita sudah verifikasi semua segala macam, itu juga kita sudah lakukan. Jadi artinya termasuk juga lembaga-lembaga pemerintah lain ya Mbak. Misalkan contoh kan kita ada LPI, kita ada PIP, kita ada berbagai lagi lembaga layanan yang memang ini bisa membantu apa namanya akses pembiayaan untuk ekspor. Karena semuanya sudah digitalisasi, apalagi kalau kita berbicara Himbara, mereka punya sel-sel bahkan sampai ke lapisan terjauh yang ada di Indonesia gitu ya. Artinya sebenarnya selagi teman-teman UMKM ini memang ada niatan, ada kemauan, dan mau jalan gitu ya, pasti akan ketemu aksesnya gitu. Kesana begitu ya. Bahwa ternyata aksesnya pun juga sudah ditempuh oleh Smesco sampai ibaratnya roadshow ya, mencari produk-produk unggulan Indonesia sampai ke pelosok-pelosok. Tentunya seperti itu Mbak.
Oke, Ya. baik. Kita coba lihat atau perdalam lagi sebenarnya sektor UMKM apa yang bakal jadi champion ya, the next champion ekspor gitu. Apa 2026. sih 2026 atau 2025 apa nih yang paling banyak sebenarnya yang menjadi permintaan buyer internasional itu apa, dan 2026 ini akan jadi tren seperti apa, Pak? Ya sebenarnya kalau yang championnya, kalau kita berbicara champion kayaknya nomor satu sih kayaknya nggak ada ya, makanya kita champions kayaknya banyak nih sebenarnya. Banyak kan? sebenarnya Banyak gitu, karena kalau kita based on sama negara tujuan ekspornya atau NTE-nya. Kayak kalau misalkan kayak tadi contohnya Eropa, mungkin dia akan lebih banyak bicara tentang komoditinya spices, rempah, essential oil gitu ya kan. Lalu misalkan di beberapa negara lain craft juga udah luar biasa gitu kan, wastra dan lain-lain. Bahkan ada juga yang paling unik hari ini adalah kita berbicara tentang ekonomi kreatif, IP misalkan. Iya, salah satunya ya kan, misalkan kayak sekarang kan banyak sekali tumbuh ekonomi kreatif yang digambar sama anak-anak gitu, atau misalkan Gen Z lah ya kita bilang, yang memang ternyata itu value-nya sudah sangat luar biasa di luar. Sebenarnya kan secara tidak langsung ketika IP-nya dipakai sama orang yang ada di Malaysia, di Jepang, di ini segala macam, itu kan sebenarnya ekspor. Betul. Tapi dalam konteks IP gitu kan. Atau misalkan kayak kita contoh ada salah satu semacam kayak digital export ya. Digital export ya kan, digital export export gitu. Atau misalkan kayak contoh salah satu event ya yang kemarin ada di Jakarta, USS misalkan contohnya, itu kan banyak sekali produk-produk kreatif Indonesia gitu ya, yang dia kolaps 3 negara misalkan, Jepang, Malaysia, Indonesia, limited gitu kan. Nah ini kan sebenarnya cuma ada 200 di Jepang, 200 di Malaysia, 200 misalkan ya gitu ya. Nah ini kan sebenarnya juga bagian dari ekspor gitu, ya kan. Nah kalau kita bicara champion, ukurannya sebenarnya banyak. Apakah dari kuantitinya, atau bahkan kualitinya, atau bahkan impact-nya gitu. Nah ini sebenarnya yang banyak sekali Mbak championnya gitu. Jadi mungkin kalau dipaksa untuk ini harus coba sebutin satu, nah kitanya jadi kesulitan. Gitu. Karena semuanya champion gitu ya. Wah,